Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi pada pembelajaran fisika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas contoh soal atau cara untuk membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sebuah gambar. Nah, di sini nanti kita akan mencari berapa hasil pengukuran berdasarkan gambar yang ada ini. Nah, untuk membaca hasil pengukuran pada jangka sorong, kita menggunakan dua buah skala, yaitu skala utama yang di bagian atas, ini merupakan skala utama atau biasa disingkat dengan SU. Nah, di bagian bawah ini adalah skala Nonius. Nah, nanti hasil pengukuran pada jangka sorong yaitu penjumlahan antara skala utama ditambah dengan skala Nonius. Dan untuk skala Nonius dikali dengan 0,01 cm. Nah, 0,01 cm ini merupakan skala terkecil pada jangka sorong, maka harus dikali dengan 0,01 cm. Nah, kemudian bagaimana cara untuk membaca skala utama? Langkah pertama yang kalian perhatikan adalah angka 0 pada skala Nonius. Nah, di sini angka 0. Nah, berarti untuk skala utama, kalian lihat garis sebelum angka 0. Nah, kita lihat di sini ada dua garis. Ini garis setelah angka 0 dan ini adalah garis sebelum angka 0. Maka untuk skala utama yang kita ambil adalah angka atau garis sebelum bertemu dengan angka 0 pada skala Nonius. Nah, setelah kalian tandai seperti ini, langkah berikutnya kita tinggal menghitung hasil dari skala utama. Nah, kita mulai dari angka yang tertera yaitu angka 2. Nah, satu garis berarti 0,1, maka di sini 2,1, kemudian di sini 2,2, kemudian 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 dan 2,7. Nah, setelah 2,7 langsung bertemu dengan skala Nonius. Maka hasil untuk skala utama hanya 2,7, bukan 2,8. Karena 2,8 sudah melewati dari angka 0 pada skala Nonius. Jadi yang kita ambil adalah garis yang sebelum bertemu dengan angka 0. Maka di sini kita buat skala utamanya adalah 2,7 cm. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai skala Nonius. Nah, untuk skala Nonius kalian harus memperhatikan garis yang di bagian bawah. Nah, di antara garis 0 sampai dengan 10 kalian perhatikan garis-garis ini yang bentuknya tegak lurus, yang bentuknya sejajar dengan skala utama di bagian atas. Nah, kita mulai dari garis pertama. Tidak, garis kedua juga tidak. Nah, untuk garis ketiga dia mendekati tapi bukan. Kita lihat lagi, garis keempat juga tidak. Garis kelima juga tidak. Nah, kalau kita lihat di sini garisnya sudah sejajar. Maka nanti skala Nonius yang kita ambil adalah di bagian garis yang sejajar dengan skala utama. Nah, kalian bisa menghitung satu garis nilainya 1, kemudian di sini 2, kemudian 3, 4, 5 dan 6. Nah, ternyata skala Noniusnya 6, maka kalian buat nilai SN-nya adalah 6. Nah, kemudian untuk SN itu harus dikali dengan 0,01 cm. Kenapa harus dikali dengan 0,01 cm? Karena 0,01 cm merupakan skala terkecil pada jangka sorong. Maka untuk SN harus dikali dengan 0,01. Nah, kalau kita kalikan hasilnya menjadi 0,06 cm. Nah, setelah kalian dapat nilai skala utama dan skala Nonius, kalian bisa langsung mencari hasil pengukuran, yaitu dengan cara mendapatkan SU dengan SN. Kita tinggal masukkan nilai SU-nya adalah 2,7 cm. Kemudian ditambah dengan skala Nonius yang sudah dikali 0,01, yaitu nilainya 0,06 cm.
Maka kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 2,76 cm. Nah, kira-kira seperti inilah cara untuk menghitung hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Yang berikutnya adalah kita akan coba untuk menghitung hasil pengukuran jika kita menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Nah, kalian bisa melihat perbedaan gambar untuk jangka sorong dan mikrometer. Kalau jangka sorong, skala utama di bagian atas dan skala nonius di bagian bawah. Nah, sementara untuk mikrometer, skala utamanya adalah di bagian yang horizontal. Nah, sementara untuk skala noniusnya adalah yang di bagian vertikal seperti gambar ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kurang lebih sama seperti jangka sorong. Kita menjumlahkan hasil antara skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, ini merupakan skala utama. Dan di bagian vertikal itu merupakan skala nonius. Nah, sekarang kita langsung coba membaca. Nah, untuk jangka mikrometer skrup, skala utamanya yang mana yang akan kita ambil dari angka 0, 1, 2, 3, 4 adalah angka yang paling terakhir. Ini angka yang paling terakhir. Kalau kita lihat di gambar, di sini terakhir adalah angka 4. Maka kita buat nanti di sini nilai SU-nya adalah 4. Tetapi satuannya adalah milimeter. Nah, kalau jangka sorong tadi kan sentimeter. Nah, kalau untuk yang mikrometer satuannya adalah milimeter. Nah, kemudian untuk SN. Bagaimana cara membaca SN? Kalian perhatikan garis yang vertikal seperti ini. Nah, kemudian kita cari garis yang sejajar dengan skala utama. Nah, kalau kita lihat garis, ini adalah garis yang paling sejajar. Nah, kalian tinggal tandai. Maka ini adalah nilai untuk skala nonius. Kalau kita lihat di gambar, angkanya adalah angka 30. Maka nanti skala noniusnya adalah 30. Dan harus dikali dengan 0,01 mm. Kenapa harus dikali 0,01? Nah, karena 0,01 mm adalah skala terkecil dari alat ukur mikrometer skrup. Nah, kita kalikan 30 dikali 0,01, hasilnya adalah 0,30 mm. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai SU dan nilai SN, kalian tinggal jumlahkan. Nilai pengukurannya adalah SU ditambah SN. Maka kita dapat nilainya 4 mm ditambah dengan 0,30 mm. Maka hasil pengukurannya adalah 4,30 mm. Nah, kurang lebih seperti inilah cara untuk menghitung hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Nah, sekarang kita coba untuk soal yang kedua pada mikrometer skrup. Nah, silakan kalian bandingkan contoh pada soal pertama dan contoh pada soal kedua. Nah, ada sedikit perbedaan untuk skala utama. Kalau di sini angka terakhirnya adalah angka 4 dan tidak ada garis di bagian bawah, maka skala utamanya adalah 4 mm. Tetapi jika kalian ketemu soal yang seperti ini, angka terakhirnya adalah angka 4, namun setelah angka 4 ada garis di bagian bawah, maka harus ditambah dengan 0,5. Sehingga kalau kita buat nilai SU-nya adalah 4,5 mm. Jadi bukan lagi 4 mm, tapi harus ditambah 0,5, yaitu 4,5 mm. Jadi ingat, jika ketemu gambar soal,
di gambar itu ada di bagian garisnya, ada penambahan garis bawah, maka harus ditambah dengan 0,5. Nah, untuk SN sama seperti tadi. Kita perhatikan garis yang vertikal. Nah, kita cari garis yang sejajar dengan skala utama. Nah, ini garisnya. Nah, sudah kita dapat. Kita tinggal menghitung. Satu garis nilainya adalah 1. Jika ini 10, maka ke atasnya adalah 11. Maka kita dapat nilai SN-nya adalah 11, dan jangan lupa dikali dengan 0,01 mm. Maka kita dapat 0,11 mm. Nah, setelah dapat nilai SU dan SN, langsung masuk ke hasil pengukuran, yaitu SU ditambah dengan SN. Oke, 4,5 ditambah 0,11, maka kita dapat hasilnya adalah 4,61 mm. Oke, 4,61 mm. Oke, demikian untuk penjelasan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.